Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Turisan akan menjelaskan tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Tak lupa juga pada proses mekanisme pernapasan pada manusia ini, saya juga akan memperagakannya menggunakan alat peraga ini. Masuk di peragaan. Langkah pertama adalah kita menariknya keluar seperti ini. Maka si balon pun akan mengembang. Lalu bila kita masukkan ke dalam, maka si balon pun akan mengempis ke dalam. Bisa dilihat secara di zoom. Lalu juga bisa mengempis ke dalam. Nah, saat kita menarik keluar dan balon itu pun mengembang, ini adalah peristiwa ekspirasi. Lalu di saat kita menariknya ke dalam, ini disebut dengan inspirasi. Masuk di penjelasan, yaitu dalam mekanisme pernapasan pada manusia terdapat dua proses, yaitu adalah inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi sesuai kata depannya yaitu in, lalu ekspirasi dari kata depannya yaitu ex. In berarti ke dalam, ex itu berarti keluar. Menandakan adalah ketika inspirasi adalah menghirup ke dalam, menghirup udara. Lalu ekspirasi adalah mengeluarkan udara keluar. Dan yang dihirup pada saat inspirasi yaitu adalah oksigen, dan yang dikeluarkan pada saat ekspirasi adalah karbon dioksida. Dalam sistem pernapasan manusia melibatkan dua mekanisme pernapasan, yaitu adalah mekanisme pernapasan dada, lalu adalah mekanisme pernapasan diafragma atau perut. Proses inspirasi terjadi bila tulang rusuk berkontraksi, lalu tulang rusuk terangkat, lalu rongga dada membesar, paru-paru mengecil, dan udara masuk. Selanjutnya adalah ekspirasi. Ekspirasi terjadi apabila tulang rusuk relaksasi dan tulang rusuk pun kembali seperti semula atau turun. Kemudian berlanjut dengan rongga dada yang mengecil dan paru-paru pun membesar dan udara keluar. Kemudian pada sistem pernapasan perut, yaitu adalah proses inspirasi. Yang pertama adalah kontraksi pada diafragma. Lalu kemudian adalah yang awalnya posisinya berubah menjadi datar padahal awalnya melengkung. Kemudian adalah pengembangan paru-paru dan tekanan udara yang di dalam paru-paru jauh lebih kecil daripada yang di luar paru-paru tekanan udaranya. Selanjutnya adalah ekspirasi pada pernapasan perut, yaitu adalah relaksasi pada tulang rusuk. Kemudian adalah otot-otot diafragma kembali pada posisi semulanya. Penyusutan volume paru-paru dan juga tekanan menjadi lebih tinggi lagi di paru-paru dibandingkan dengan di luar paru-paru, tekanan udaranya. Masuk di kesimpulan. Yang pertama adalah meragakan alat peraga ini, yaitu bila ditarik maka ini prosesnya menamakan dengan ekspirasi, bila dimasukkan mengempis disebut dengan inspirasi. Kesimpulan kedua adalah proses inspirasi dan ekspirasi, yaitu adalah proses inspirasi yaitu adalah menghirup udara, lalu proses ekspirasi adalah mengeluarkan udara. Yang dikeluarkan itu adalah karbon dioksida dan yang dimasukkan ke dalam tubuh adalah oksigen. Dan yang dapat dilihat dari alat peraga ini adalah bagaimana posisi bentuk dari paru-paru ini bisa mengecil atau tidak, sehingga dapat mengindikasikan mana yang disebut dengan proses inspirasi dan ekspirasi. Sekian dari saya Muhammad Turisan atas praktikum ini. Semoga dapat memberi manfaat bagi penonton dan mohon maaf apabila ada kekurangan.
sebesar-besarnya karena kurangnya ilmu dari saya. Terima kasih atas bimbingan pada Bapak Asep Mulyana dan saya dapat membuat video ini. Sekian dari saya, Muhammad Ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.